Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa Al-Quran TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari ini kita telah diberikan kesempatan dan waktu luang untuk melanjutkan program kita, yaitu tanya jawab mengenai bahasa Arab yang kita selenggarakan sebelumnya via online di grup WA yang tersebar di grup WA maupun Telegram di diskusi. Dan insya Allah pada hari ini kita lanjutkan program tersebut, yaitu tanya jawab mengenai materi-materi yang ditanyakan oleh peserta di kegiatan online tersebut. Dan insya Allah kita lanjutkan, kita mulai pertanyaan yang online yang datang kemarin ke redaksi kami, yaitu peserta dari Ummu Akhtar PBA 1 dari Sidoarjo. Beliau ini peserta mulakhos, Ustadz. Ingin bertanya, apa penyebab dzaraf, Ustadz? Yaitu misalnya qablu, jika sebelumnya didahului oleh huruf jar, karena terkadang di dalam Al-Quran itu dibaca marfu dan terkadang mansub. Misalnya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 89 itu dibaca marfu, wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Demikian Ustaz, jazakumullahu khairan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa dapat kembali untuk melanjutkan menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk ke admin atau redaksi bagian pembelajaran bahasa Arab online, dan kita akan melanjutkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk sebagaimana yang telah tadi ditanyakan oleh penanya, yaitu menanyakan tentang dzaraf, menanyakan tentang dzaraf. Baik, sebelum kita membahas tentang apa yang ditanyakan oleh penanya, maka di sini perlu kita ketahui bersama, dzaraf itu adalah kata yang menunjukkan keterangan waktu atau keterangan tempat. Itu adalah dzaraf. Kemudian yang kedua, pada kaidah susunan bahasa Arab, dzaraf ini termasuk salah satu di antara bagian isim yang harus dinasab. Harus dinasab, yaitu berharokat fathah. Seperti kita kenal dengan amama, kemudian khalfa, fauqa, atau yang semisal dengannya. Begitu juga terjadi pada dzaraf yang lainnya. Taib. Nah, dzaraf ini ada dua macam. Yang pertama dzaraf makan, yang kedua dzaraf zaman. Dzaraf makan adalah kata keterangan yang menunjukkan arti tempat, seperti khalfa di belakang, amama di depan, kemudian yamina di sebelah kanan, wara'a di belakang, atau yang semisal dengannya. Kemudian yang kedua, dzaraf zaman. Dzaraf zaman adalah kata keterangan menunjukkan waktu, yaitu waktu terjadinya perbuatan. Seperti qabla, sebelum, ba'da, setelah, dan yang semisal dengannya. Taib. Nah, kedua dzaraf ini adalah merupakan salah satu di antara
bagian isim yang harus dinasab pada penggunaan sebuah kalimat selama tidak kemasukan oleh huruf jar. Amama, khalfa, selama tidak kemasukan oleh huruf jar, maka dia berharokat fathah. Qabla dan ba'da, selama tidak kemasukan oleh huruf jar, maka dia berharokat fathah. Oleh karena itu, kita mendengarnya sebelum kita mengenal qabla dan ba'da, kita sudah membacanya dengan qabla duhuri ataupun ba'da duhur, sebelum duhur, qabla duhuri, sebelum duhur, ba'da duhuri, setelah duhur, dan seterusnya. Nah, terkadang ketika kita mengetahui bahwa dhorof tersebut termasuk salah satu di antara isim yang dinasab, yang tadi sudah kita terangkan. Kemudian yang kedua, selama kemasukan huruf jar, maka dia di kasrah. Tapi ternyata ada, ataupun mungkin yang ditanyakan oleh penanya, terkadang kita menjumpai ada isim yang kemasukan huruf jar atau ada dhorof yang kemasukan oleh huruf jar, tapi di situ tidak berharokat kasroh, atau dengan kata lain tidak di kasroh. Nah, maka dari sini pembahasannya adalah sebagaimana yang ditanyakan oleh penanya, kenapa kata qabla atau ba'da atau yang semisal dengannya, kemudian ketika kemasukan oleh huruf jar di situ dia tidak majrur, tapi melainkan dia diharokati dhammah. Sebagaimana beliau memberikan contoh pada ayat di situ terdapat min qablu. Maka perlu diketahui pada ayat tersebut ataupun pada ayat-ayat yang lainnya, kata qabla, kata ba'da ini adalah termasuk isim yang mu'rab. Dia akan menjadi mabni, akan dibaca mabni apabila mudhaf ilaih pada isim tersebut dibuang, terbuang. Jadi begini, isim mabni itu sebenarnya kalau kita perhatikan ada dua macam. Yang pertama, isim mabni asal. Memang asalnya dia adalah isim yang mabni. Isim mabni itu ada dua macam. Yang pertama adalah memang asalnya dia adalah isim yang mabni. Seperti isim isyarah, hadza, isim mausul, alladhi, isim istifham, man, isim syarat, man misalnya. Maka mereka-mereka ini adalah isim yang mabni secara asalnya, memang dia adalah isim yang mabni, harokat akhir yang memang tidak berubah. Ini yang pertama. Yang kedua, ada isim mabni karena sebab. Isim mabni karena sebab. Nah, isim mabni karena sebab ini artinya dia asalnya dari isim yang mu'rab. Asalnya dari isim yang mu'rab. Tapi menjadi mabni dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah, salah satu di antara isim mabni karena sebab adalah terjadi pada lafadz qabla dan ba'da. Pada lafadz qabla dan ba'da, asalnya dia adalah isim yang mu'rab. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan, qabla dan ba'da selama tidak kemasukan oleh huruf jar, maka berharokat fathah. Tapi kalau kemasukan oleh huruf jar, maka menjadi harokat kasrah. Nah, dia akan menjadi isim yang mabni jika ada sebabnya. Apa sebabnya? Sebabnya adalah salah satu di antara sebab
qabla dan ba'da menjadi isim yang mabni jika mudhof ilaihnya dibuang secara lafadz tetapi ada secara makna. Contoh yang lain adalah sebagaimana pada firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi min qabl lillahil amru min qablu wa min ba'du. Walillahil amru min qablu wa min ba'du. Nah, di situ pada kalimat min qablu wa min ba'du, kata qablu di situ adalah menjadi isim yang mabni. Kenapa? Karena mudhof ilaih pada lafadz tersebut dibuang secara lafadz tetapi ada secara makna. Jika kita munculkan kembali mudhof ilaihnya, maka dia menjadi majrur. Kalau seandainya kita kembalikan lagi min qablihi wa mim ba'dihi, berarti dia ada mudhof ilaihnya. Maka mudhof ilaihnya ketika ada menjadi majrur. Tapi ketika mudhof ilaihnya dibuang secara lafadz dan ada secara makna, maka inilah salah satu di antara penyebab bahwa lafadz tersebut adalah menjadi lafadz yang mabni. Oleh karena itu, pada ayat tadi sama dengan ayat yang sudah kita baca, pada ayat yang ditanyakan oleh penanya sama kondisinya sebagaimana pada ayat yang ana bawakan pada walillahil amru min qablu wa mim ba'du. Kesimpulannya adalah qablu adalah merupakan menjadi isim yang mabni disebabkan karena mudhof ilaihnya dibuang secara makna dan secara lafadz tapi ada pada secara makna. Taib, sama seperti ketika orang-orang ketika melafadzkan, ketika setelah memberikan muqaddimah kemudian dia mengatakan amma ba'du. Amma ba'du. Kenapa kok tidak amma ba'da tapi kok amma ba'du? Karena di situ mudhof ilaihnya dibuang. Mudhof ilaihnya dibuang. Nah, kenapa dibuang? Maka itulah merupakan salah satu nanti akan kita pelajari idza fuhima minal kalam. Apabila sudah bisa dapat difahami dari kalimat itu, maka boleh dibuang. Wallahu taala a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Muhammad Ambarjati. Beliau dari peserta PBA 5 Ikhwan. Ustadz mau tanya, untuk jari-jari kaki ataupun jari-jari tangan apakah termasuk mu'annas atau mudzakkar, Ustaz? Baik, jazakallah khairan atas pertanyaannya. Untuk menanyakan tentang apakah benda ini benda yang mu'annas ataukah benda yang mudzakkar, seperti jari-jari kaki ataupun jari-jari tangan dan seterusnya. Maka perlu diketahui salah satu di antara tanda ataupun ciri dia isim yang mu'annas adalah termasuk di antaranya anggota badan double. Salah satu di antara ciri atau tanda bahwa isim tersebut adalah isim yang mu'annas adalah termasuk dari anggota badan double. Maka termasuk di dalamnya adalah jamak daripada jari jemari dan juga jamak dari jari jemari tangan, ataupun masuk di dalamnya juga jari jemari kaki dan seterusnya, maka dia juga termasuk daripada bagian untuk menjadi isim yang mu'annas. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum, Ustaz. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya dari peserta Ahwat PPA 5 atas nama Qurrata Ain. Beliau menanyakan mengapa ma bukan merupakan isim mamdud, Ustaz, sedangkan di kitab tertulis bahwasanya isim mamdud adalah isim yang berakhir dengan huruf hamzah yang sebelumnya adalah huruf alif. Jazakallahu khairan. Baik.
Pertanyaan berikutnya, penanya menanyakan tentang lafadz ma'un. Lafadz ma'un. Lafadz ma'un di situ apakah termasuk bagian dari isim mamdud ataukah bukan? Baik, sebelum kita membahas ma'un ini apakah isim yang mamdud ataukah isim yang sahih, maka perlu kita jelaskan terlebih dahulu apa itu isim mamdud dan apa itu isim sahih. Baik. Isim mamdud adalah isim mu'rab yang berakhiran huruf hamzah, sebelumnya ada alif tambahan. Ini adalah isim mamdud, yaitu kullu ismin mu'rabin akhiruhu hamzatun qablaha alifun zaidatun. Isim mamdud adalah kullu ismin mu'rabin, setiap isim yang mu'rab, akhiruhu hamzatun, yang berakhiran huruf hamzah, qablaha alifun zaidatun, sebelumnya ada huruf alif tambahan. Baik, dari pengertian isim mamdud tersebut, maka kita bisa menyimpulkan isim mamdud atau sebuah lafadz, sebuah kata disebut sebagai isim mamdud harus terpenuhi 3 syarat. Yang pertama, isim mamdud itu harus dari isim yang mu'rab. Berarti isim mamdud tidak ada dari isim yang mabni. Kalau ada isim yang mabni, terus kemudian ada isim berakhiran hamzah, sebelumnya alif misalnya, terus kemudian dia dari isim yang mabni, berarti dia bukan isim mamdud. Contohnya haula'i. Nah, lafadz haula'i, isim ini berakhiran hamzah, sebelumnya ada alif, maka haula'i bukan isim mamdud. Alasannya kenapa? Karena haula'i adalah isim mabni. Sedangkan isim mamdud itu harus isim yang mu'rab. Taib, itu yang pertama. Yang kedua, akhiruhu hamzatun, yang berakhiran huruf hamzah. Yang berakhiran huruf hamzah. Yang ketiga, qablaha alifun zaidatun, sebelum huruf alif, sebelum ada hamzah, ada huruf alif tapi tambahan. Jadi alif yang ada pada isim mamdud merupakan alif tambahan. Maka dari sini, inilah pemisah antara isim yang berakhiran alif sebelumnya isim yang berakhiran hamzah sebelumnya alif, ini isim mamdud atau bukan. Dan pemisahnya, pembedanya adalah ada pada alifnya yang ada pada isim tersebut. Kalau alifnya di situ adalah alif asli, berarti lafadz tersebut bukan isim mamdud sekalipun berakhiran hamzah, sebelumnya ada alif. Tapi kalau hamzah isim tersebut berakhiran hamzah dan alif tersebut adalah alif bukan alif asli, yaitu alif tambahan, berarti alif tersebut, kata tersebut adalah isim mamdud. Nah, berarti dari sini kata ma'un, alifnya, alif yang ada pada lafadz tersebut adalah alif asli. Berarti ma'un di situ bukan isim mamdud. Kenapa? Karena alif yang ada pada lafadz tersebut bukan alif tambahan. Taib. Nah, contoh alif yang tambahan, contoh seperti ulama'u.
ulama'u berakhiran hamzah, sebelumnya ada alif. Nah, alif di situ adalah alif tambahan, berarti ulama'u di situ isim mamdud. Begitu juga pada kata samaun. Kata samaun, alif yang ada pada kata sama adalah alif tambahan berakhiran hamzah. Berarti samaun adalah isim mamdud. Taib. Nah, tinggal masalahnya adalah kapan kita bisa mengetahui alif tersebut adalah alif asli ataukah alif tambahan. Maka insya Allah akan kita pelajari pada penulisan alif yang pada pelajaran-pelajaran selanjutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Maka kesimpulannya adalah untuk mengetahui bahwa alif tersebut adalah alif asli ataukah tambahan, kita bisa melihat dari kata dasar kata tersebut. Isim tersebut kata dasarnya adalah memiliki alif ataukah tidak. Maka dari situ kita akan mengetahui bahwa alif ini alif tambahan ataukah bukan. Kita bisa melihatnya dari kata dasar kata tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, alhamdulillah, kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya dari Ukhti Julia Purnamasari. Beliau peserta PBA 5 Akhwat. Afwan Ustadz, apakah setiap yang berakal yang memiliki bentuk jamak taksir bisa dipastikan juga memiliki jamak salim juga, Ustaz? Jazakallahu khairan. Coba diulangi tadi, nggak jelas pertanyaannya. Apakah setiap yang berakal yang memiliki bentuk jamak taksir bisa dipastikan juga memiliki jamak muzakkar salim? Baik. Jazakillahu khairan atas pertanyaannya. Apakah setiap isim yang berakal memiliki jamak taksir dan juga jamak mudzakkar salim? Begitukah? Baik. Yang pertama adalah untuk mengetahui apakah dia memiliki isim yang berakal, dia memiliki jamak taksir ataukah jamak mudzakkar salim, maka di sini kita harus melihat dari yang pertama, kaidah pembuatan jamak mudzakkar salim. Yang pertama adalah bagaimana kaidah rumus ataupun syarat dari pembuatan jamak mudzakkar salim. Kemudian yang kedua, kita harus mengetahui tentang kaidah pembuatan jamak taksir dari isim tersebut. Taib. Yang pertama adalah jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim adalah merupakan rubahan bentuk isim mufrad yang berakal. Jadi pada umumnya kaidah umum itu setiap isim yang berakal maka memungkinkan untuk bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Tapi nanti mungkin ada beberapa isim yang ada beberapa isim yang berakal tapi nanti tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Tapi itu adalah di luar daripada pembahasan. Tapi pada umumnya kaidah umum adalah salah satu syarat pembuatan jamak mudzakkar salim adalah isimnya adalah ayyakuna akilan. Isim tersebut harus berakal. Baik, itu jamak mudzakkar salim. Nah, dari jamak mudzakkar salim ini atau isim yang berakal, maka terkadang dia memiliki bentuk jamak yang lain. Dari isim yang berakal ini, maka memungkinkan selain dia memiliki jamak mudzakkar salim,
dia juga terkadang bisa dibentuk jamak yang lain. Salah satunya adalah jamak taksir. Kenapa? Karena pembuatan jamak taksir yang pertama tidak ada syarat khusus untuk jamak taksir. Pembuatan jamak taksir yang pertama adalah dari lafadznya, dari kata isim tersebut. Isim yang ingin dijadikan jamak taksir itu tidak memiliki syarat khusus. Itu jamak taksir. Oleh karena itu, maka kemungkinan isim yang berakal kemungkinan memiliki bentuk jamak taksir. Seperti pada kata talibun. Pada kata talibun. Kata talibun dia memiliki jamak selain daripada jamak mudzakkar salim. Talibun dia terpenuhi salah satu syarat pembuatan jamak mudzakkar salim, akilan. Talibun jamak mudzakkar salim adalah talibuna. Dan dia juga bisa dirubah ke bentuk jamak yang lain seperti jamak taksir. Jamak taksir dari talibun adalah tulabun atau tolabatun. Begitu juga pada kata amilun. Pada kata amilun. Kata amilun ini bisa dijadikan jamak mudzakkar salim karena terpenuhi salah satu syarat dari pembuatan jamak mudzakkar salim. Amilun amiluna. Dia juga bisa dirubah ataupun bisa dijadikan bentuk jamak taksir. Jamak taksirnya adalah ummalun atau amalatun. Ummalun atau amalatun. Ummal jamak taksir dari amilun. Amalatun jamak taksir dari amilun. Jadi seperti itu adalah kondisi daripada isim yang berakal, terkadang bisa dijadikan jamak mudzakkar salim dan juga bisa dijadikan jamak taksir. Tapi ingat bahwa jamak taksir ini tidak memiliki kaidah khusus dalam pembuatan, maka kita harus banyak-banyak membaca atau melihat kepada komus-komus yang ada dalam bahasa Arab untuk mengetahui perubahan bentuk jamak taksir untuk setiap isimnya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, alhamdulillah sampai di sini program tanya jawab bersama beliau Hafizahullah taala Ustaz Abu Hamid. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita ambil faedah dan kita catat sebagai bekal kita untuk ilmu ke depannya. Dan sedikit informasi kita sampaikan kepada peserta bahwasanya minggu depan insyaallah kita liburkan untuk sementara dan kita akan lanjutkan program di online kita yang biasanya kita share program bahasa Arab, kita share bimbingan Dzulhijjah insyaallah taala. Dan sampai di sini mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dan mencatat faedahnya dan tetap semangat untuk ilmu dan kebaikan. Kita ingat apa yang diucapkan oleh Imam Syafi'i, biqadril qaddi tuktasabul ma'ali wa man talabal ula sahirul layali wa man talabal ula min ghairi qaddi adwa al umra fi talabil muhali. Dengan kadar kesusahan, dengan kadar kesulitan itulah kadar kemuliaan yang kita peroleh. Dan siapa yang menginginkan kemuliaan yang tinggi hendaklah banyak bergadang malam. Dan siapapun yang menginginkan kemuliaan namun tidak dengan kesusahan, ketahuilah dia telah menyia-nyiakan umurnya dengan angan-angan belaka. Taib wa nasallallahu ta'ala an yu'allimana ma yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana ilman wa an yaj'ala ma qulnahu wa ma sami'nahu zadan ila husnil masiri ilaih wa atadan ila yaumil qudumi alaih innahu bikulli jamilin kafil wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil
Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.